Kita sangat prihatin sebetulnya melihat kondisi teman-teman para pengemudi ojek online atau driver ojol. Mereka ini seperti masuk dalam sebuah kehidupan yang diperbudak oleh sebuah sistem, diperbudak oleh sebuah aplikasi. Kalau kita melihat perjuangan dari teman-teman para driver ojol ini adalah suatu perjuangan yang luar biasa. Jumlah mereka memang sangat banyak sekali. Mungkin jutaan orang sekarang terdaftar sebagai driver ojol. Dan ini adalah kegagalan pemerintah sebetulnya yang tidak mampu menciptakan lapangan kerja. Akhirnya mau tidak mau orang menjadi pengemudi ojek. Seharusnya ojek ini tidak boleh dikategorikan sebagai lapangan kerja karena memang tidak jelas sistem pengupahannya. Kayak yang terjadi sekarang, para driver ojol ini bekerja dengan investasi yang dia miliki, kendaraan, segala macam. Ya, perawatan, maintenance kendaraan dia, bahan bakar dia, semua dia. Jaket harus beli dari aplikator, helm beli dari aplikator, semuanya. Mereka mengeluarkan modal yang jauh lebih besar dibanding aplikator. Kalau semua modal dari para driver ojol ini dikumpulkan serentak, maka itu akan jauh lebih besar daripada modal aplikator. Tetapi sekarang kalau kita melihat keluhan teman-teman driver ojol ini, kemarin mereka melakukan demo, meskipun tidak kompak secara keseluruhan, tetapi sebetulnya yang mereka perjuangkan adalah kesejahteraan yang lebih jelas. Meskipun banyak yang tidak ikut demo dan tidak mematikan sistem aplikasi, tetapi sesungguhnya mereka menjerit soal kesejahteraan, soal bagi hasil di sektor lapangan ojek online ini. Mereka pasti menjerit, tetapi pilihannya sangat berat. Kalau mereka mematikan aplikasi, maka satu hari itu mereka bisa tidak memberi makan istri dan anaknya. Ini adalah beban yang sangat berat. Sementara ketika mereka tidak mematikan aplikasi dan tidak ikut demo, mereka akan dianggap oleh aplikator, oh tidak semua. Ternyata tidak semua protes. Padahal yang mereka rasakan itu sesungguhnya sama semua. Tetapi karena beratnya kehidupan, kalau mereka mematikan aplikasi satu hari, anak istrinya terancam tidak makan hari itu. Dan ini adalah beban yang sangat luar biasa ditanggung oleh teman-teman driver ojol. Jumlah mereka jutaan. Bayangkan, dari motor, kendaraan, mobil, maintenance, jaket, segala macam. Mereka investasi sendiri, bukan difasilitasi oleh aplikator. Beda dengan perusahaan taksi yang lain, mereka masih difasilitasi oleh kantor. Mereka hanya datang mengemudi. Driver ojek online, mereka berinvestasi sendiri. Ada yang harus mencicil motor, mencicil mobil. Tetapi aplikator mengambil jatah yang tidak tanggung-tanggung jumlahnya dari mereka. Kita bisa melihat berapa keuntungan yang diterima, yang didapat oleh aplikator ojek online ini setiap tahun. Triliunan mereka kekayaannya. Tapi bagaimana nasib para pekerja driver ojek ini? Mereka tetap saja hidupnya dari pagi ke sore pas-pasan. Dari pagi ke sore mereka mati-matian. Dari pagi ke sore mereka stres. Apa yang mereka bawa pulang? Hanya pas-pasan untuk makan satu hari. Bahkan untuk menabung, mencicil kendaraan mereka pun kadang-kadang tidak mampu. Nah, inilah persoalan bangsa kita. Ketika pemerintah melihat ojek ini sebagai sebuah lapangan kerja, maka penderitaan tidak akan pernah berakhir. Ojek ini seharusnya adalah kerja serabutan yang tidak boleh dianggap sebagai lapangan kerja karena penghasilannya tidak jelas. Dan ini harus dibuat menjadi jelas. Pemerintah harus turun tangan melihat kontrak kerja antara aplikator dengan driver-driver ini. Driver-driver ini harus punya pendapatan yang lebih baik. Potongan harus dikecilkan dan kontrak kerja mereka dengan aplikator harus diatur memenuhi kaidah-kaidah peraturan pekerjaan di negara kita. Tidak boleh mereka seperti di zaman perbudakan modern. Ini seperti zaman perbudakan modern. Mereka menyiapkan semua fasilitas kerja. Aplikator hanya menyiapkan aplikasi. Mereka menyiapkan bahan bakar, kendaraan, jaket, beli segala macam. Mereka yang mati-matian, tetapi yang mendapat untung besar adalah aplikator. Potongannya cukup besar. Maka potongannya juga harus diperkecil oleh aplikator. Ada
Ada 2 poin yang sangat mendesak diselamatkan untuk teman-teman driver ojol ini. Pertama, potongannya harus dikecilkan. Aplikator jangan maruk, jangan kemaruk, jangan serakah dengan keuntungan besar. Maka potongannya harus dikecilkan. Yang kedua, kontrak kerja mereka harus jelas antara aplikator dengan driver, pemilik investasi, kendaraan, dan segalanya. Mereka harus jelas sistemnya, mengikuti aturan-aturan ketenaga kerjaan. Supaya ojek ini bisa dianggap sebagai lapangan kerja. Kalau sekarang ini kerja serabutan yang seperti perbudakan zaman modern. Berapa tahun lagi pemerintah akan gagap, akan tutup mulut, tutup mata, tutup telinga tentang keluhan para driver ojol ini. Saya berharap Pak Prabowo bisa menyelesaikan persoalan ini, karena mereka menjadi ojek karena tidak ada pilihan lapangan pekerjaan. Dan tidak ada pilihan lapangan pekerjaan itu adalah karena kegagalan pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan. Semoga teman-teman ojol ke depan akan mendapat perhatian lebih baik dari aplikator. Jangan mereka kaya sendiri, aplikator seolah-olah diperbudak, hidupnya pas-pasan setiap hari, tapi driver diperbudak, hidupnya pas-pasan setiap hari, tapi pemilik aplikator kaya raya, hartanya semakin bertambah. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan.